Oke, selamat pagi. Tetap semangat, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang hibridisasi. Hibridisasi itu adalah bersatunya orbital-orbital atom untuk membentuk orbital hibrida yang baru. Ya. Kenapa terjadi penyatuan orbital-orbital atom? Karena tingkat energinya berbeda. Setelah membentuk orbital hibrida yang baru, menjadi tingkat energinya sama. Ya. Pada konsep hibridisasi, bentuk molekul belum ada ya, yang ada hanyalah orientasi dari orbital. Orbital yang mengandung elektron nanti akan berikatan dengan atom lain, sehingga terbentuklah molekul atau terbentuklah konsep bentuk molekul. Jadi dalam hibridisasi kita membicarakan tentang orientasi dari orbitalnya. Jadi intinya pada hibridisasi adalah terjadinya penyatuan tingkat energi menjadi penyatuan tingkat energi yang berbeda menjadi tingkat energinya yang sama. Itu konsep penting dari hibridisasi. Nah, sekarang kita lihat nih hibridisasi sp. Contoh senyawanya adalah BeCl2. Be mengikat 2 atom Cl. Kita lihat atom pusatnya Be. Nomor atomnya 4, tentu konfigurasinya 1s2, 2s2, elektronnya ada 4. Elektron terluarnya ini ya, 2s2. Di 2p dia masih kosong ya, 2p masih kosong ya. Inilah keadaan dasarnya. Karena Be itu mengikat 2 atom Cl, elektron dari 2s akan dipindah nanti ke elektron 2p. Ini 2s terisi 2 elektronnya, elektronnya ini akan dipindah ke 2p. Disebutlah dia tereksitasi. Ini namanya tereksitasi. Sehingga pada 2s hanya ada 1 elektron, pada 2p ada 1 elektron. Tentu tingkat energi dari 2s dan 2p itu berbeda ya. Orbital 2s dan 2p itu berbeda, bergabung menjadi orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama. Setelah bergabung orbital 2s dan 2p yang tingkat energinya berbeda, terbentuklah hibridisasi atau terhibridisasilah dengan orbital hibridanya sp. Ini jadi tingkat energinya sama. Orbital hibrida atau hibridisasi adalah sp ya. Orbital hibrida sp bentuk orientasi molekul ya. Orientasi molekulnya adalah linear ya. Kalau kamu masih ingat, Be itu kan dia linear begini ya. Linear. Nih. Kemudian yang berikutnya adalah hibridisasi dari sp2. Contoh senyawanya adalah BCl3. B dengan nomor atom 5, konfigurasi 1s2, 2s2, 2p1, elektronnya ada 5. B mengikat 3 atom Cl. Atom B mengikat 3 atom Cl, sehingga elektron dari 2s berpindah ke orbital 2p. Ya, inilah tadi keadaan dasarnya 2s2 yang kita tuliskanlah kulit terakhir 2s dan 2p. Di 2s 2 elektron, di 2p 1 elektron. Karena B mengikat 3 Cl, harus tersedia nanti 3 orbital yang 1 elektron ya. Berpindahlah ini tereksitasi ya ke 2p, sehingga inilah 2s hanya terisi elektron, ini 2p terisi 2 elektron. Inilah kondisi tereksitasi. Karena tingkat energi 2s dan 2p itu berbeda ya. Nanti kalau dia membentuk ikatan kovalen kan harus tingkat energinya sama. Terhibridisasilah dia menjadi sp2. Ini tadi S, inilah P-nya. Bisa juga dianalogikan Cl-nya ada 3, ini pertama, kedua, ketiga. Hibridisasinya sp2, orientasi molekul segitiga datar. Jadi kalau kamu masih ingat B, dia begini, Cl, 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 Cl.
ya, sp2. Nah, kemudian hibridisasi sp3, contohnya CH4. C nomor atomnya 6, 1s2, 2s2, 2p2. Ini 6. Inilah keadaan dasarnya ya. Yang kita tuliskan elektron terluar. Inilah 2s, inilah 2p. Keadaan dasar. C itu mengikat 4 atom H. Sehingga harus tersedia nanti orbitalnya ada 4 berisi 1 elektron. Sehingga ini nanti akan berpindah ke 2p atau tereksitasi ya. Ini tadi 2s hanya berisi 1 elektron, 2p menjadi 3 elektron. Tingkat energi 2s dan 2p itu berbeda. Sementara kalau sudah terbentuk ikatan berarti tingkat energinya sama. Terjadilah hibridisasi atau terhibridisasi dengan tingkat energi yang sama. Hibridisasinya adalah sp3. Inilah S, inilah P, elektron H, kedua, ketiga, keempat. Hibridisasinya sp3, orientasi molekulnya tetrahedral. Kalau masih ingat, C, ini tetrahedral ya. Ini H. Perlu dipahami lagi, elektron dari 2s pindah ke 2p. Orbital P itu sebenarnya tegak lurus, sudut HCH-nya 90. Tetapi setelah terjadi hibridisasinya, sudutnya menjadi 109,4 ya. Orbital 2s dan 2p terhibridisasi menjadi sp3 yang sudutnya ini adalah 109,5. Oke, itu hibridisasi sp3. Kita lanjut. Hibridisasi sp3d. Contohnya PCl5. Atom pusatnya P. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p. 3D-nya masih kosong. Ini tentu jumlahnya semuanya 15. Kenapa kita nggak isi ke 4s ya? Dalam hibridisasi itu menggunakan kulit. Setelah 3s, 3p, 3d karena kulit ketiga terdiri dari SPD ya, kulit ketiga SPD. Inilah 3s2. Inilah 3p3. 3d masih kosong. P di sini mengikat 5Cl, sehingga harus tersedia ada 5 orbital yang setengah penuh. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih ada 3. Sehingga elektron dari 3s berpindahlah ke 3d. Tadinya ini keadaan dasar, inilah keadaan tereksitasi setelah berpindah. Ini tadi 3s, hanya ada 1, 3p, ada 3, ini adalah 3d. Karena tingkat energi 3s, 3p, 3d itu berbeda ya. Tingkat energi 3s, 3p, 3d berbeda. Setelah membentuk ikatan PCl5, itu tingkat energinya harus sama atau terbentuklah hibridisasi. Hibridisasinya menjadi S-nya 1, P-nya 3, D-nya 1. Ini tingkat energinya menjadi sama. Inilah Cl pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. sp3d. Kemudian yang berikutnya hibridisasi sp3d2. Contohnya SF6. Atom pusatnya S. 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d masih kosong. Inilah elektron pada kulit terakhir. Inilah 3s2, inilah 3p4. 3d masih kosong. Karena F mengikat 6, S mengikat 6F, berarti harus tersedia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya terjadi 2 perpindahan, dari 3S pindah ke 3D, dari 3P pindah ke 3D. Ada 2 yang pindah. Inilah yang pindah itu. Sehingga ini terisi 1, 3S-nya tinggal 1, 3P-nya ada 3, 3D-nya ada 2. Tingkat energi 3S, 3P, 3D itu berbeda. Kalau terjadi ikatan SF6, tentu tingkat energinya akan sama. Terjadilah hibridisasi. Dengan hibridisasi yang tingkat energinya sama,
S-nya 1, P-nya 3, D-nya 2. F-nya ada 6, F pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hibridisasinya sp3d2, orientasi molekulnya adalah oktahedral. Wah, ini double oktahedral ya, maaf ya, oktahedral. Oke, sampai di sini tentang hibridisasi. Jadi intinya hibridisasi itu adalah penyatuan tingkat energi dari orbital-orbital yang berbeda menjadi tingkat energi yang sama. Karena kalau sudah terjadi ikatan, kalau sudah terbentuk ikatan, tingkat energinya menjadi sama. Sekian, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.